ala habibi khalhi kullihimi huwal bulladhi turja safa likulli hawlin minal ya Rabbi bil balik maqam waghfir lana ma ya wasi'al karami. Karena salam itu adalah ucapan selamat dan doa, maka saya harus duduk yang manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Di kesempatan hari ini kita, anak-anakku sekalian, kelas diklat, bisa tolebul ilmi, mencari ilmu di jam yang terakhir ini. Kelihatannya sudah saya semuanya. Oke, Pak Ali mau tanya, apa kabar semuanya? Kurang semangat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Yes. Seperti itu. Dan biasanya Pak Ali kalau mau masuk kelas mesti punya clue sendiri. Masih ingat? Ayo Pak, next. Ayo clue-nya Pak Ali kalau masuk kelas. Duh, di PPT. Maaf ya. Mas Fajar memang baru, biarpun daripada tawaf di kelas, tak suruh. Oke, siap. Pak Ali menghitung clue-nya di kelas. Setiap masuk pelajarannya Pak Ali ada clue-nya. Mesti kudunya diingat. 1, 2, 3. Islam agamaku, Al-Quran hadis pedomanku, fikih pelajaranku. Mari, 1, 2, 3. Islam agamaku, Al-Quran hadis pedomanku, fikih pelajaranku. Ayo, Mas Pak Fajar, pelajaranku. Ayo diulang lagi biar semangat. 1, 2, 3. Baik, tepuk tangannya mana? Baik, anak-anakku sekalian, hari ini materinya adalah sejauh mana kalian memahami tentang hadas dan najis, hadas besar dan hadas kecil. Baik Pak, tak tanya dulu. Kalau kita ini seumpama nahkoda atau kita ini bis, kelas ini bis, otomatis naik bis itu pasti ada tujuannya. Iya enggak? Nah, sekarang saya tanya, kalian hari ini fikih pelajaranku, tujuanmu mau kemana? Tepuk tangan buat Mbak Heri, ngerti hukum. Ada lagi, mungkin masih dam ke Surabaya. Ini keren ini. Berarti healing, instingnya healing, Mas Zulfikar imajinasinya healing. Nah, kita adalah pelajaran fikih hari ini. Ya, jadi tujuannya biar kalian tahu bahwasanya apa sih bedanya hadas besar dan hadas kecil. Nah, sebelum masuk, ayo Pedi ke sini. Pedi. Baik, siap. Dipimpin doanya, Mas, biar pembelajaran hari ini mendapatkan berkah, ilmunya barokah bermanfaat. Biar dipimpin oleh ketua kelas kita yaitu Mas Fendi. Monggo Mas Fendi. Terima kasih. Sebelumnya sebelum pelajaran kita mulai kita berdoa sesuai MTS iki. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Fendi. Mas Fendi. Terima kasih. Untuk selanjutnya, karena kita ini adalah orang Indonesia, jiwa NKRI-nya harus ada.
gitu, menanamkan biarpun kita belajar fikih, tapi nanti saya terapkan NKRI-nya di Indonesia. Mari kita berdiri, ayo Nurjana ke sini. Ayo, sini. Kita berdiri biar semangat, ayo berdiri. Ayo dipimpin untuk menjadi dirijen. Sini. Ayo. Ayo, 1, 2, 3. Tanah air ku tidak kulupakan dua kan terkenang selama biarpun tapi jauh kan hilang dari kalbu dua tanahku yang ku cintai engkau ku hargai. Tepuk tangannya buat Mbak Nurjana. Silakan duduk. Baik. Kali ini ada yang tidak masuk. Ayo, Artin mana Artin tadi tidak masuk? Oh, sudah hadir. Nah, siapa lagi yang tidak masuk? Kalau yang sakit kita doakan semoga saja minggu depan bisa kita bertemu thalabul ilmi lagi, oke? Amin ya robbal alamin. Baik, untuk sekarang Pak Jani gak sah turun dulu tadi ya. Ayo, tapi tidak apa-apa sambil duduk. Kita Pak Ali membuat ice breaking karena tadi pelajarannya Gus Yahya menjenuhkan. Pelajarannya siapa menjenuhkan. Makanya ini sekarang saya ice breaking dulu. Yang laki-laki kopiahnya dilepas. Biar kelihatan, yang laki-laki kopiahnya dilepas. Jangan, yang perempuan jangan. Ayo, tangan kanan otak kita itu ada di kepala. Diketuk. Ayo. Tangan kanan ketuk. Ayo, diketuk. Bunyi enggak? Kalau bunyi ada otaknya. Diketuk. Kalau kita lapar tangan kiri, lus-lus di perut. Ayo, 1, 2 pindah ke kanan. 2, 3. Loh, sampean kok kabeh mbok ketuk. Ini. Padahal otak kita yang anggota tubuh kanan kita memerintahkan anggota kiri kita. Tadi diperintah ngetuk kok lus-lus kabeh. Iku Nurjana tambah ngene. Nah, itu ya. Ya. Ayo. Oke. Jadi ini dibiasakan karena otak kita itu adalah dibagi menjadi 2, yang anggota kanan yang menggerakkan otak kiri. Jadi perintahnya tepi 1, 2, 3. Jadi ini gak gini kabeh ya. Oke, siap. Itu adalah untuk menjauhkan nanti dikasih tahu bapak ibunya biar tidak stroke ya. Oke, siap. Olahraga. Sing sering stroke kiri sebabnya sering dipakai otaknya kanan. Oke? Kebalikannya. Baik, itu olahraga. Sekali lagi tambah lagi metal. Ayo. Oke, ayo. Ayo Mbak Heri. Ayo. Ini mengarah ke kiri. Kiri. Ya, kiri. Kiri. Tinggal jentik sama jempol. Ayo. Kiri. Jempol. Hilang. Jentik. Ayo. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Ayo. Lah Gus Yahya ini joget ini. Beda itu nanti ya. Baik anak-anakku sekalian, karena ini ice breaking sudah, kalian ayo tepuk tangannya mana? Semangat. Terus banyak. Oke. Baik anak-anakku sekalian diperhatikan ya. Diperhatikan. Pak Ali tadi tujuannya adalah peserta didik nanti kalian mampu, tujuannya naik bis tadi ya. Tujuan belajar hari ini adalah kalian mampu membedakan hadas kecil dan hadas besar. Nah, hadas kecil itu apa, Pak? Hadas besar itu apa? Kalian sudah pernah dididik di TPQ. Oh, yo, mulai TPQ pondok pesantren, ayo. Lupa tak? Sekarang tak tanya. Hal-hal yang menyebabkan hadas kecil itu apa? Oh, keren, tepuk tangan. Lagi apa lagi? Apa lagi yang bisa menjawab? Pipis, keren. Apa lagi?
Oke. Kalau kalian menjawab seperti itu, sekarang di MTSN adalah tulis ujiannya. Hal-hal yang menyebabkan hadas kecil, kentut. Pak Ali waktu ngoreksi muntah itu. Semuanya barang yang tidak jelas, semuanya di buku. Sebenarnya harusnya keluarnya sesuatu dari dua lubang, yaitu kobul dan dubur. Kobul. Nah, itu. Ya, itu realisasinya. Ya, siap. Keluarnya sesuatu dari dua lubang, yaitu kobul dan dubur. Satu lagi apa? Persentuhan alat laki-laki. Persentuhan kulit laki-laki. Ayo. Salah lagi. Persentuhan kulit laki-laki. Nah, persentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Loh, enggak bisa, Bu. Loh. Persentuhan kulit laki-laki dan perempuan ditambahi yang bukan muhrimnya. Nanti sama ibunya batal, Bu, kan nggak boleh ya. Nah, yang ketiga, yaitu menyentuh alat kelamin sendiri maupun tetangganya. Keren. Mas Idam jelasnya memahami. Kenapa harus tetangganya? Mas Idam nanti kalau besar jadi tukang sunat, jadi dokter, gone tangga deh. Nah, itu juga membatalkan. Harus. Nah, contohnya iki Mbak Elo pulang ke pondok, sudah mau sholat duha pagi-pagi ibunya nyambel. Loh, adiknya dicawi, walaupun adiknya sholat duha, Bu. Masuk adik kayak ngono, ayo tak siram. Enggak. Ya, otomatis. Oke, baik. Dari kamu sedikit gambaran. Ayo, dari gambaran ini Pak Ali mengajak kalian, SBK sudah, sekarang tayangan video Pak Ali mau menampilkan tentang aplikasi daripada hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas besar diselesaikan dengan cara mandi. Lah mandinya di kolam renang. Enggak. Nah, ingatnya anak-anak itu mandinya di kolam renang. Mandi besar. Enggak boleh, guys. Mandi besar itu adalah ada tata caranya, ada runtutannya. Baik, diperhatikan videonya. Ayo, Mas. Gue tak suruh ganti Mas Jul, ya nek nggak bisa. Ayo. Yang ini ada kesalahan sedikit dalam. Ayo coba. Kok jadi dangdut? Baik, ya ayo. Ya, klik. Nah, ini praktek tetangga kelas sampean. Ini kemarin praktek tetangga kelasnya. Nanti kalian selanjutnya akan praktek seperti ini dan mempresentasikan dengan kawan-kawannya. Ya. Hah? Iya. Enggak. Nek Putri tayamum, Bu. Nek Putri tayamum. Itu sunahnya, nanti tak jelaskan. Makanya ini nanti dibahas, diperhatikan. Ya, ayo diperhatikan alat tulisnya, bahwa alat tulis nanti untuk memberi tanggapan tentang apa namanya tampilan videonya. Ayo nanti diberi tanggapan ya, videonya kayak apa? Ya. Ya memang kenyataannya seperti itu kan gitu ya. Baik. Hah? Oke. Nah, mata nendi kan karo ya. Baik. Ayo ditambah lagi yang link satunya. Ayo, satunya ini lumayan benar. Nah, ini nanti yang kelompok lainnya juga membuat ngevlog tentang materi
apa namanya materi tentang hadas besar dan hadas kecil. Hai guys, karena zaman kalian. Saya kini ngomong digaya kalau gini, gue contohnya bunyi sama terus sih. Nah, tuh gak bisa. Nah, jadi nah, seharusnya sekarang gaul harus kita mengikuti gaul. Baik, nanti ini ngevlog ya. Oke, siap. Koncoku Pak Yu. Gaul kalangan lucu. Siap, ayo vlognya diputar. Ini contoh. Ini contohnya, nanti pengeterapannya. Jadi, jangan lupa ya teman-teman, kita wajib laksanakan puasa Ramadan. Dan kalau bisa, lakukan dengan puasa sunnah supaya pahala kita makin baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini adalah di kelas kalian, di kelas teman kalian sebelah sudah paling mengeterapkan cara membuat ngevlog materi fikih dengan gaya remaja. Sebabnya nang pondok sampean ngrungokno fikih. Gitu. Ku nang gone jam tambahan ngrungokno fikih. Diceluk Pak Sultan ngapalno fikih. Jadi alangkah boringnya anak-anak kalau kita tidak mempunyai Pak Ali punya inisiatif bagaimana sampean bisa. Oke, siap? Masih semangat anak-anakku? Oh, masih semangat anak-anakku? Siap. Hari ini ya biar. Sekarang mungkin barangkali ada tanggapan dari tampilan videonya tadi. Silakan. Ayo buat tanggapan mungkin. Ayo Mbak Ida. Itu tadi Pak yang wudhu Pak. Yang wudhu diputar lagi. Ayo. Yang satunya. Ada yang. Yang wudhu itu Pak tadi Pak. Nah. Itu Pak. Kok bunyinya membasuh seluruh kepala. Ya, nanti. Pak. Boleh tak Pak? Saya wudhunya tak selulup Pak. Siap. Ini Mbak Ida ini terlalu keren. Tepuk tangannya mana? Bagus pertanyaannya. Selulup itu bahasa apa? Mbak Elok gak paham mau selulup di. Loh, karena saya Jawa asli. Pak. Oh iya. Mbak Elok kan bukan Oke, orang siap. Jawa dan Halo, Jawa. ya, siap. Nanti mana ya yang biasanya pagi-pagi tak suruh mimpin doa itu. Ayo itu Mas Fakih dijawab. Pertanyaannya apa Bu? Pertanyaannya tadi ketika mempraktekkan wudhu antara yang dipraktekkan mungkin dengan yang mengkomentator sepertinya belum sinkron. Artinya ketika kita mendengarkan anaknya berbicara, kan kita mengomentari video ya Pak. Oke. Akhirnya anaknya kan bilangnya membasuh seluruh bagian kepala. Itu yang saya temukan Bapak ketika melihat tayangan video. Siap. Ayo anakku bisa. Besok kalau ndak siap jawab tak ganti mimpin doanya. Sultan nanti yang ya. Ayo Mas Fakih. Ayo berdiri Mas Fakih, perkenalan dulu ya. Terima kasih atas pertanyaan dari kawan kita, saudara kita. Perkenalan dulu Mas Fakih, nanti waktu tak upload orang tuamu pas sambangan tahu ya. Ya. Memang di mana itu di video itu cara praktek itu hanya ditampakkan membasuh wajah saja, kurang sempurna mulai awal sampai akhir. Kemudian tadi sama Pak Ali, orang kalau hadas besar itu kata Pak Ali tidak boleh
mandi sambil berenang. Iya. Iya. Nyemplung menggene di Kolam renang. Tapi itu ulama fikih itu ikhtilaf. Oh. Terjadi perbedaan pendapat. Oh, siap. Ketinggalan guru. Jadi terjadi ikhtilaf. Iya. Ada yang mengatakan mandi besar itu boleh nyemplung segoro. Diniati nawa itu selamat dari mentas niku pun suci. Niku paling. Ini kembali. Tapi kalau kamar mandinya kok kecil, Ya. hanya berapa, walaupun ada dua kula, dicemplungi kolam jedinge bapak ibu guru, mas-mas, mbak-mbak, nek cili, Ya. maka setelah dicemplungi keluar airnya menjadi mustakmal. Sing adus temriku wajib nguras. Sak ngosok ini. Ayo aplaus buat Mas Fakih atas jawabannya. Bukan salah sayangku. Ya. Oke, hari ini lanjut karena video sudah. Hari ini Pak Ali mau membagi tugas kelompok untuk kalian. Di pojok situ ada pojok baca. Ya, ada Al-Qur'an, ada tuntunan sholat, literasi itu programnya ibu kepala perpustakaan. Ya, itu ada etalase isinya ada Quran, ada apa? Nanti per kelompok membuat membuat analisa atau membuat permasalahan per masing-masing kelompok, di acuannya adalah literasi masing-masing. Siap? Ayo siap? Nanti perwakilan presentasi. Kalau bisa nanti akan mempresentasikan, ada yang memperagakan. Oke, siap. Ya, ini nanti ada yang hikmahnya wudhu, hikmahnya hadas besar, hadas kecil. Ya, ini nanti tak kasih permasalahannya. Siap. Sip, sebentar anakku, sebentar. Bapak masih membagi ini ya. Sebentar. Ini tadi Mas Ripin juga mau tanya ini Mas Ripin. Mas Ripin aja dulu yang mau tanya. Ayo Mas Ripin. Lose mengembosi iku sebab ya. Ayo cepat. Berdiri Mas Ripin, berdiri biar kelihatan. Ya, biar di syuting ya, yang bagus. Oke, siap. Pak, kemarin itu ada mas-mas. Nah, didengarkan ini ada ceritain. Curhat ini. Iya. Iya. Gimana? Nah. Iya. Kata mas-mas pondok itu batal ya Pak. Terus kalau batal itu berarti dicucinya itu bokongnya gitu. Oh iya. Siap. Gimana? Oh. Iya, siap. Ayo tepuk tangannya mana untuk pertanyaan yang bagus. Ayo, Maul kemana tadi Maul? Ayo, Maul. Ini yang menjawab Maul, kamu kok gak izin toh Mas tadi ya? Dari mana Mas Maul? Oh. Ayo, ini ada pertanyaan menarik diceritakan. Ada seseorang kentut, ya toh? Tapi yang dibasuh adalah mukanya, bukan pantatnya, bukan nawaitu wudhu. Nah itu yang bikin penasaran. Kalau kita, ya ini Pak Ali langsung menjelaskan. Kalau kita orang Islam yang posisinya di Papua, posisi kita di Bali, yang notabene adalah mayoritas agama lain, otomatis orang itu akan tanya, Islam itu gak jelas. Loh, kok Pak, kok gak jelas gimana? Lah ya kok mau, sing ngentut bokongnya sing diraupi raine. Loh, itu
Nggih, Pak. Kok nggih, Pak? Nggih, anu. Ya. Ini anak-anak kira-kira memahami enggak? Anak-anak kira-kira memahami enggak? Kecuali Yahya lo ya. Ya. Oke, baik. Jadi seperti itu. Banyak filosofinya nanti akan dijelaskan oleh teman kita. Ayo Mas Yahya, Mas Yahya dijelaskan Mas Yahya. Kemarin ikut Basul Masail ya? Oh iya. Di mana? Pondok mana Mas Yahya? Ngaglek, Pak. Oh, Pondok Ngaglek. Ya. Oh. Gini teman-teman, bahwa tadi Pak Arifin, teman kita Mas Arifin menyampaikan, kenapa yang kentut pantatnya, yang dibasuh wajahnya. Ini artinya begini, filosofi wajah itu adalah sesuatu yang mulia. Bahkan nek bojo mulai kamu itu konsekuen kan, udah sih, akan ya. Jadi ini. Maksudnya begini loh. Kenapa yang kentut itu pantatnya, yang dibasuh itu adalah wajah. Yang jadi pertanyaan gini, kalau yang sakit mata, yang sakit hidung, yang sakit gigi, yang sakit mulut, kenapa yang dicubes bokong itu filosofi? Jadi intinya dalam filosofi wajah, kenapa wajah itu bukan yang dibasuh? Karena wajah itu adalah sesuatu yang utama. Okay? Jadi skincare itu kono sing larang. Tepuk tangan untuk Mas Yahya. Oke, ubur-ubur ikan lele. Mas Yahya makin keren le ya. Oke, siap. Sebentar. Mau menjelaskan Mas Hidam? Melanjutkan Mas Arifin. Waktunya tinggal 5 menit. Habis ini MBG. Iya. Aduh. Sabar ya MBG-nya. Ketua kelas nanti perwakilan ke sana. Ketika kita kentut, kemudian ya biasanya kadang kentut itu kadang mengeluarkan dari mulut saja, kadang ada ampas itu. Ya ini jadi apakah hanya membasuh mukanya saja tanpa membasuh ampasnya? Siap. Itu pun juga. Itu tadi kan kiasan, Pak. Kiasan ya. Kalau saya mau menjelaskan lagi seumpama. Ayo Zul, sini Zul. Baik, ini saya contohkan filosofi nyatanya. Padahal Gus Yahya tadi menyatakan bahwasanya sing loro matane sing disuntik bokonge. Nah, sekarang ini Zulfikar saya buktikan, semua saya injak kakinya, yang sambat cangkemnya, mulutnya. Soalnya kan gitu ya. Nah itu. Jadi makanya filosofinya dalam. Yang diinjak kakinya Mas Zul ya, tapi yang sambat mana? Tidak sambat saya. Angel. Ini memang mungkin ada Pak siap. Ini pasti juara kemarin di kabupaten. Tepuk tangannya mana? Nah, oke, mungkin Mas Zulfikar mau menjelaskan sedikit ya. Aku tak tanya sekarang. Mas Zulfikar, seandainya Mas Zulfikar kan sholat ya, aktif ya, sholatnya 5 waktu ya. Seumpama waktu sholat Mas Zulfikar tidak wudhu, rasanya kayak apa? Ayo coba Mas Zulfikar. Semisal saya kan gak oleh gurunya dirangkul. Wale, nah ini ya. Semisal saya kentut, ya, terus yang bergetar situ, yang wudhu yang mana ini? Maksudnya sing bergetar piye? Saya kentut yang bergetar tapi situ. Bukan berarti yang bau itu terus batal enggak. Ya. Ya oke siap. Yuk. Sekarang Pak Ali tanya dulu tadi lo dijawab. Oh iya. Perasaanmu bagaimana kalau kamu mau sholat kok lupa enggak wudhu ya? Ya biasa saja, jangan lupa. Ya, lupa, rasa lupa. gak penak Pak. Oh, gak enak Pak saja. Nang hati gak penak. Ya.
ngomong. Syaratnya harus ada wudhu. Jadi merasakan di hati itu kayak ada kekurangan gitu ya. Iya. Oke, siap. Ayo duduk. Gak ada permen. Ini. Makasih. Baik, anak-anakku sekalian, inilah tadi Pak Mas Zulfikar menyatakan bahwasanya kalau tidak wudhu rasanya ini rasa iman itu kembali ke pernah diajari akidah akhlak tentang keimanan itu rasanya kok gak pas. Itu loh tuntutan iman di dada kita yang ini Pak Ali kaitkan dengan akidah akhlak. Kalau toharoh bersuci saya kaitkan dengan IPA. Ayo siapa yang tahu tentang air? Air iki apa enake? Ojo sing air aneh-aneh lho yo. Ayo air apa air? Air suci mensucikan. Air musakma. Contohnya apa air suci mensucikan? Air suci mensucikan, contohnya air hujan. Nah, terus. Terus. Air sumber. Es teh nggak masuk, Gus. Siap. Es teh itu air suci tapi tidak mensucikan. Tapi oleh diombe. Diombe. Ya, seperti itu. Siap. Baik anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya adalah presentasi masing-masing kelompok. Kelompok 1 presentasi. Ayo diwakili siapa? Ayo Sultan, ayo, siap. Sultan kita mau ngaji, Bre. Sini. Siap, sebentar lagi habis ini closing. Ayo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan pertanyaan dari Pak Ali, tata cara bersuci dari hadas kecil. Kesimpulan dari diskusi. Tadi ambil Quran di belakang ya. Ya. Itu analisa ya. Bagaimana tadi sudah didiskusikan oleh kelompok kami untuk tata cara bersuci dari hadas kecil. Yang pertama dengan cara wudhu, ya. Yang kedua dengan apabila air itu tidak bisa dipergunakan atau tidak ada atau ada tapi hanya untuk keperluan khusus seperti ya karena sakit tidak bisa pakai air, atau untuk keperluan yang lain misalkan untuk minum hayawan, itu maka bisa digunakan dengan cara tayamum. Tayamum. Sudah itu dulu aja. Terima kasih. Ayo, tepuk tangannya mana untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ayo Mbak Elok. Sekali-kali ke depan Mbak Elok. Ya. Biar nggak ngantuk, duduk aja. Ya, sebentar sini. Ayo, Pak Ali gurunya kuasa di sini. Ayo sini, ayo Mbak Elok, silakan. Ayo oke siap. Dari kelompok 2 langsung saja nggih. Nggih. Untuk dari kelompok 2 ini pengertian hadas kecil dan hadas besar. Hadas adalah keadaan tidak sucinya seseorang sehingga terhalang untuk melakukan ibadah, seperti sholat dan membaca Al-Quran. Sampun. Satu saja. Iya monggo. Siap. Hadas seperti menjadi 2, yakni hadas kecil dan hadas besar. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 2. Sudah, yang kelompok 3, 4 besok aja. Pak Ali mau menarik kesimpulan dari hasil diskusi kalian bahwasanya tadi adalah hadas itu adalah kuncinya. Toharoh bersuci adalah kuncinya suatu ibadah. Kalau kita kaitkan dengan Pak, seumpama saya olahraga keringatan, untuk keindahan kita mandi dulu baru sholat. Ya, karena apa? Kita juga cinta tetangganya. Tetangganya jamaah ambune gak enak, itu yo gak asik ya. Itu baik, untuk penutup hari ini Pak Ali memberi pantun untuk Bu Sandra. Oke siap. Kesimpulannya menarik garis bawah, kalau kalian senang pembelajarannya Pak Ali, tunjukkan
Ya, kalau tidak senang tunjukkan X. Oke? 1, 2, 3. Alhamdulillah luar biasa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.